Oke, pemirsa Jala Budaya, saat ini kita bertemu dan akan membahas tentang tema kita kali ini adalah tentang Kolo Munyeng, Kolo Tido, dan Kolo Cyber. Nah, ini sebuah tema yang kita bikin agak unik juga, karena monoton itu kurang asik. Nah, agar lebih bisa diterima oleh khalayak yang lebih umum, karena kita juga mempelajari tentang dinamika sosial yang ada. Pada kali ini kita akan bersama Mas Toto Widiarto, seorang budayawan, Mas Titus Triwibowo, beliau adalah pengamat sastra yang ada di Madiun, dan Pak Doni Yulianto selaku pengamat IT yang ada di Madiun. Oke, kita berbicara tentang Kolo Munyeng, Mas Toto. Ya, jadi sebenarnya berkaitan dengan Kolo Munyeng, itu ada yang mengatakan bahwa kolo atau kala adalah waktu, munyeng adalah yang berputar, tapi dalam artian sebuah ketidakjelasan. Nah, itu sebagai penanda antara masa transisi antara Majapahit dengan Demak. Nah, Mas Toto bisa mengupas lebih dalam tentang itu, Mas? Ya, saya kira begini. Jadi apa yang sudah disandikan itu juga termasuk tulisan Ronggo Warsito. Kolo Munyeng itu ya? Salah satu pujangga keraton yang dulunya pernah nyantri di Ponorogo di Kiai Kasabesari. Ya toh? Dan Ronggo Warsito itu sendiri memang seorang sastra yang luar biasa. Jadi kalau berkaitan dengan keris Kolo Munyeng itu sebetulnya bukan keris itu enggak. Apa itu, Mas? Itu adalah satu bentuk sindiran zaman. Ya, jadi kolo itu waktu, munyeng itu wong bingung, wong podo bingung, mumet ya. Lah zaman Majapahit, pasca runtuhnya kerajaan Majapahit, beralih ke pusat pemerintahan ke Demak Bintoro. Itu kan banyak orang-orang yang sulit untuk menentukan pilihan. Aku iki melu sapa saiki? Ratuku wis kaya ngene. Saiki Demak aku iki dobri-bora karo wong Demak wis kaya ngene. Jadi oleh Ronggo Warsito ditulis sebagai epigrafi yang sangat halus. Dibuatlah suatu sindiran yaitu Kolo Munyeng bahwa orang-orang Jawa pada waktu itu sulit untuk menentukan pilihan. Sing tak enut iki sapa? Makanya itu ada Kolo Munyeng yang kemudian pada waktu itu ada yang namanya sengenge kembar. Sengenge kembar itu sengenge kembar itu sengenge matahari itu juga sindiran. Raja Pahit itu ya kerajaan, dualisme. Dia Giri Kedaton yang gawe kerajaan. Sengenge kembar itu namanya. Lah pada waktu Sunan Giri membuat suatu kerajaan di Giri Gresik, gitu. Raja Majapahit tersinggung. Lah iya wong kowe iki tamu, ning kene kowe tak openi. Ya toh? Saiki kok kowe kon kadang nglindih palungguhanku. Kan otomatis kan tersinggung yang namanya Brawijaya V. Ya toh? Makanya di dalam apa namanya itu tulisan-tulisan Ronggo Warsito itu memang banyak sekali yang disebut kalam wadi. Kalam itu tulisan, wadi itu rahasia. Jadi banyak rahasia-rahasia yang masih belum bisa terungkap. Gitu. Karena itu apa? Karena itu juga mungkin menyangkut perasaan seseorang dan sebagainya. Tapi karena ini sejarah harus lurus, ya kita luruskan. Kenapa kita tidak berani meluruskan? Memang kenyataannya seperti itu. Lah kemudian dibuatlah suatu sindiran Kolo Munyeng bahwa pasca runtuhnya kerajaan Majapahit yang ditengarai dengan sirna ilang kertaning bumi tahun 1400, tahun Saka 1478 Masehi, dan disitulah Demak berdiri dengan hebatnya. Karena Sunan Giri sendiri yang pada waktu itu kan lahir tahun 1447, ya toh? Jadi masih hebat-hebatnya Majapahit. Nah, kemudian mendirikan suatu kerajaan sendiri, kemudian ada istilah sengenge kembar. Dua penguasa, sing iki tamu, sing iki tuan rumah gitu loh. Kenapa? Perhitungan Sunan Giri pada waktu itu sudah luar biasa. Karena apa? Adipati Pantura. Ya pantai utara mulai dari Banten itu semuanya sudah masuk agama Islam. Gitu loh. Sedangkan yang apa? Pendukung dari kerajaan Majapahit itu? Sedangkan penduduk kerajaan Majapahit sebagian ada yang mau, ada yang tidak. Makanya yang tidak mau seperti Ponorogo, Madiun, Trenggalek,
Pacitan, itu dulu kan Wengker Kidul, Wengker Lor. Jadi tidak mau. Makanya sampai sekarang daerah-daerah Medion, Trenggalek, Ponorogo itu terkenal dengan Islam Abangan. Yang dimaksud Islam Abangan itu masih bisa menerima budaya-budaya Mojopahit, Obong Dupo, sedekah desa dan sebagainya. Tapi kalau Pantura, ya wis gak gelem sama sekali. Nah, seperti itu. Oke, ya, nanti ya. kita sambung lagi. Ya. Nah, salah satu kata kunci yang disampaikan oleh Mas Toto adalah masa transisi. Di mana masa transisi ini ada semacam beban psikologis. Ketika dia menengok ke belakang itu ada rasa yang sangat tidak mau mengulangi, tetapi mau maju ke depan. Itu langkah apa yang mau dilakukan itu masih mengalami kebingungan. Nah, dari kata kunci yang disampaikan oleh Mas Toto itu muncul juga tanda-tanda itu di karya Ronggo Warsito, yaitu Kolotido. Ya, jadi di serat Kolotido dikatakan bahwa adanya tatanan-tatanan atau mekanisme baru itu juga berkaitan dengan adat dan tradisi ini mengalami sebuah kemandekan, tetapi karena pada saat itu adalah zaman Belanda, langkah untuk maju ke depan itu juga masih mengalami kebingungan. Nah, tapi ada sesuatu yang menarik pada fase itu, yaitu adanya pendirian pabrik gula Colomadu ya Mas ya, oleh Mangkunegoro ya. Itu sebagai langkah konkret yang dilakukan untuk menunjukkan kepada seluruh jajaran keraton dan kawulo pada saat itu bahwa cara untuk bertahan hidup di zaman perkembangan adalah mengikuti di perkembangan itu, tetapi berkaitan dengan adat dan tradisi itu juga dilestarikan. Nah, berkaitan dengan serat Kolotido tersebut, nah Mas Titus, ya, bagaimana? Terima kasih Mas Aris. Ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa betul seperti dibilang Mas Toto tadi bahwa kolo bisa dibilang sebagai waktu ketika mengambil kata kolo mongso di dalam bahasa Jawa. Tapi kata kolo sendiri di dalam kamus bahasa Jawa itu adalah artinya jaring. Kolo monggo itu adalah jerat-jerat yang untuk menyesatkan kolo. Jadi kalau Kolotido memang jaring yang sangat ini meragukan. Tido itu ragu-ragu. Ya boleh Kolotido dikatakan sebagai zaman ragu-ragu atau jaring yang menjerat keraguan seperti tadi Mas Aris, bahwa pada saat itu Ronggo Warsito menuliskan sebuah karya sastra yang disebut serat Kolotido. Ini sebuah keunikan karya sastra Jawa bahwa serat meskipun itu terdiri atas 2 bait itu sudah dibilang serat. Ya, yang fokusnya berkaitan dengan serat Kolotido tadi. Itu diciptakan ketika saat itu kondisi kerajaan yang rojone kuat, pangpunggowonya hebat. Konteksnya Kasunanan ya itu Mas ya. Kasunanan Surakarta ya. Pakubuwono IX. Di antara tahun 1861 sampai 1873 dituliskan oleh si Ronggo Warsito itu tadi. Mungkin nanti kita bisa bicara lebih lanjut lagi tentang Kolotido sendiri. Berkaitan dengan Kolotido itu Mas ya. Coba kita kupas. Itu menceritakan tentang perjalanan Ronggo Warsito atau sebenarnya Ronggo Warsito itu menceritakan sesuatu yang ada di Kasunanan pada saat itu. Ada 2 versi, bahkan dua-duanya dituliskan oleh seorang sejarawan bahwa di situ Ronggo Warsito melihat kondisi kerajaan yang seperti itu, itu tadi yang kekacauan itu tadi. Di sisi lain ada pengalaman pribadi Ronggo Warsito ketika dia berada di dalam lingkungan istana, dia sendiri tersisih oleh orang-orang yang melingkupi raja di situ, sehingga dia merasa tersisih, dia melihat sesuatunya, bahkan di bait ke-7 itu yang sering terkenal itu ya, itu zaman Kolobendu itu tadi. Iya. Itu kupasan dari Mas Titus agar kita bisa mendapatkan kajian yang lebih mendalam. Kita break dulu setelah acara berikut ini.